Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa dimanapun anda berada, patutlah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini puasa kedua kita masih dapat menikmati bulan Ramadan, di mana semua amal ibadah kita akan Allah lipat gandakan pahalanya, di mana semua pekerjaan kita akan Allah nilai kebaikan-kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis dalam kitab Nashaikhul Ibad. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash, faka'annama yashku rabbah." Siapa saja yang bangun di waktu pagi kemudian mengadu kepada sesama manusia tentang pahitnya kehidupannya, maka seolah-olah orang tersebut telah mengadukan Tuhannya kepada orang lain itu. Ala u'allimukum al-kalimat, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam, yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam hina jawazal bahra, ketika beliau melintasi laut ma'a Bani Israil, bersama Bani Israil. Faqulna, maka para sahabat berkata, tentu, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, qulu, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanyalah milikmu, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu kami mengadu, wa antal musta'an, dan kepadamu tempat kami meminta pertolongan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, tentu hadis ini adalah peringatan kepada kita bahwa pahitnya kehidupan kita tidak boleh diadukan kepada manusia. Karena bagaimanapun manusia tentu tidak akan mampu memberikan solusi-solusi. Artinya apa? Ketika kita mengalami masalah-masalah, ketika kita mendapatkan musibah-musibah, kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat yang Rasul ajarkan kepada kita, yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam, apa di sini? Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimu segala puji. Kenapa mesti harus memuji duluan? Itu artinya rasa syukur. Karena bagaimanapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya, ketika syukur kita telah ditancapkan di dalam hati, maka itu terasa biasa-biasa saja. Tetapi apabila rasa syukur sudah tidak ada, hal yang sudah sempurna di mata orang sekalipun, bagi kita akan terasa kurang. Kenapa? Karena syukur tidak ada di dalam hati kita. Nah, itu yang pertama. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu lah kami mengadu. Artinya adukan semua permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ada orang berkata, ketika dunia sudah tak mendengarkanmu lagi, berbisiklah di tanah, maka orang yang di langit akan mendengarkan pembicaraan. Artinya apa? Bahwa semua aduan kita melalui doa-doa kita, melalui rasa berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan dengarkan. Karena dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Persoalannya adalah, percaya nggak kita dengan doa itu bahwa Allah akan kabulkan permintaan kita? Percaya tidak kita bahwa dengan berdoa itu akan Allah berikan solusi-solusi dalam permasalahan kita? Kan persoalannya ada pada itu. Kadang-kadang kita tidak percaya bahwa kita selalu mengandalkan logika berpikir, bahwa dengan kita berpikir begini dan begitu kita akan mampu menyelesaikannya. Ternyata banyak orang yang sudah melakukan berbagai macam cara, tetap saja dia berada dalam situasi dan kondisi yang mencekik. Artinya apa? Bahwa itu makanya di sini wa antal musta'an, dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Kepada siapa lagi kita meminta tolong? Memang betul boleh kita meminta tolong kepada hamba, kepada makhluk sesama kita manusia, tapi ingat itu bukanlah satu-satunya solusi. Solusi kita pertama adalah bagaimana kita mengadukan permasalahan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini adalah perasaan yang luar biasa, perasaan orang yang beriman, bahwa dia mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak ada yang terjadi begitu saja tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tertimpa musibah, maka dia tertimpa
sesuatu yang tidak mengenakan, kepahitan hidup, rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, dia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah luar biasanya orang beriman. Maka oleh sebab itu, ya, apalagi dunia saat ini, dunia kita adalah dunia maya, ya kan, dunia media sosial telah bermacam-macam. Ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Yang semua orang hampir setiap waktu mengupdate status. Ada yang mengupdate status untuk kebaikan, tapi ada juga yang mengadukan permasalahan hidupnya di dalam statusnya. Dan ini akan menjadi perbincangan bagi orang banyak. Dan ini menjadi keburukan bagi dirinya, mengungkap aibnya sendiri. Kenapa dia tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak ambil wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah, berdoa dengan doa yang sudah Rasulullah ajarkan ini. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Karena persoalannya ada pada hatinya. Ketika dia sudah tidak percaya dengan kekuatan doa, padahal doa adalah silajul mu'min, senjatanya orang yang beriman, maka jangan pernah lupa berdoa kepada Allah SWT. Pahitnya kehidupanmu adalah kamu yang merasakan dan Allah yang tahu. Dan Allah berikan itu tidak melebihi dari kapasitasmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melebihi dari kapasitas dirinya, melebihi dari kapasitas kemampuannya. Hanya saja kadang kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, sehingga kita dengan hati yang lemah meminta kepada orang, bercerita kepada orang, mengadu kepada siapapun, yang pada akhirnya kita malah menambah masalah bagi diri kita sendiri. Maka oleh sebab itu kita mesti harus menjaga agama kita, harus menjaga diri kita, agar boleh-boleh saja kita bercerita kepada orang, tapi ingat itu akan menambah masalah. Berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, karena hanya berdoa mengadu kepada Allah adalah segala permasalahan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan semua permasalahan dan semua kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita adukan kepada sesiapapun di dunia ini, karena itu akan menambah masalah bagi kita. Tapi kita adukan kepada Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah lapangkan dada kita, alam nasyrah laka sadrak, Allah berikan kita kelapangan dada sehingga kita mampu menerima dan menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Maka oleh sebab itu, para hadirin rahimakumullah, pada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa man asbaha li umuri dunya hazinan, faqad asbaha sakhitan Allah." Siapa yang di pagi harinya bangun dalam keadaan susah karena urusan dunia. Ingat ini, banyak orang merasa susah karena kehidupan dunia. Bagaimana makan, bagaimana anak nanti, bagaimana ini, bagaimana itu, semuanya disusahkan. Baru bangun pagi itu yang terpikir. Ingat, ini kata Rasulullah, siapa yang di pagi harinya bangun dan merasa sedih dengan kondisi kehidupannya, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka hal tersebut ia bangun dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sebab itu, barakallahu li ummati fi bukuriha. Rasulullah sudah bersabda bahwa Allah akan memberkati umatnya di waktu paginya. Alangkah indahnya agama Islam. Kita diwajibkan sholat subuh, dan Rasul berdoa supaya kita diberi keberkahan di waktu pagi. Pagi itu adalah waktu subuh, kita bangun subuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, rakaataini qabla subuh afdal minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitulah agama mengajarkan kita. Tetapi permasalahannya kadang-kadang kita tidak begitu percaya dengan agama kita. Kita tidak begitu berpegang teguh dengan agama kita, sehingga apapun permasalahan kita, apapun kondisi kita, senantiasa kita adukan. Apalagi sekarang anak muda misalnya, apalagi orang yang sudah terbiasa dengan dunia maya, sedikit-sedikit dia akan update. Sedih banget ya, begini ya, Masya Allah. Ini tentunya tidak ada gunanya bagi dirinya, hanya menzalimi diri. Coba dia berdoa kepada Allah. Wa man tawadda'a li ghaniyin bi ghinahu faqad zahaba thulutsa dinihi. Dan siapa yang merendahkan diri terhadap orang yang hanya karena kekayaannya, ingat ini, siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, ya,
faqad dhahaba thulutsa dinih, maka telah hilanglah 2/3 dari agamanya, hanya tinggal 1/3. Maka jangan pernah melihat kehidupan orang. Orang melihat kita lihat orang banyak hartanya, banyak tanahnya, rumahnya mega. Itu bagi dia, tapi apakah kebahagiaannya sudah tercapai? Kan belum tentu. Bahagia itu tidak diukur dari jumlah material yang dia miliki. Bahagia itu tidak diukur dari berapa banyak harta benda yang dia miliki. Bahagia itu tidak dilihat dari bagaimana status sosialnya dalam kehidupan. Tapi bahagia sesungguhnya ada dalam rasa syukur yang senantiasa terpancar dalam hati seseorang. Karena dengan syukurnya, apapun kondisinya, dia senantiasa tersenyum, dia senantiasa merasa bangga dengan dirinya, dia senantiasa merasa hidupnya sudah luar biasa karena masih Allah titipkan kehidupan di dalam dirinya. Nah, maka oleh sebab itu, para hadirin rahimakumullah, jangan pernah merendahkan diri kepada orang kaya hanya karena kekayaannya agar kita diberi bantuan. Jangan. Itu artinya kita telah menghilangkan 2/3 dari agama kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah. Maka oleh sebab itu, kekayaan orang lain, kita juga kaya. Kalau kita mau hitung-hitungan berapa kaya diri kita, coba hitung. Mata kita harganya berapa? Telinga kita harganya berapa? Jari-jari kita harganya berapa? Jantung kita harganya berapa? Sebenarnya kita ini orang kaya, tapi kadang-kadang permasalahannya karena kita mengadopsi dan mengatakan bahwa kaya itu adalah jumlah material. Ini persoalannya. Sehingga kalau kita menjadikan kekayaan itu terletak pada jumlah material, maka ini menjadi problem dalam kehidupan. Tapi kalau kekayaan itu kita jadikan dalam hati, maka apapun kondisinya, apapun keadaannya, pahitnya kehidupan kita, tetap ada rasa lakal hamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin rahimakumullah, maka 2 hadis ini ya sebagai bagian dari peringatan kepada kita, nasihat bagi kita bahwa setiap bangun pagi jangan pernah merasa sedih tentang kehidupan kita. Bangun pagi, ambil wudhu, salat 2 rakaat, salat subuh berjamaah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, bagimulah segala puji dan kepadamu kami bersyukur dan kepadamu kami mengadu dan kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak ada daya dan upaya dari kami kecuali atas izin-Mu dan kehendak-Mu. Maka ketika ini kita doakan, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita. Dengan lapangnya hati kita, jernih pikiran kita. Dengan jernih pikiran kita, Allah berikan kita solusi untuk menemukan cara keluar dari sempitnya kehidupan. Jadi barangkali itu yang perlu kita fahami bersama. Jangan pernah bersedih dan jangan pernah merendahkan diri kepada orang kaya hanya untuk mendapatkan bantuan darinya. Itu sama saja kita telah merendahkan agama kita, 2/3 dari agama kita. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliknya kehidupan, peliknya rasa yang kita rasakan, jangan pernah adukan kepada sesiapapun. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai diupdate dalam status. Sedih banget ya, aku ditinggal ya. Aduh, aku ini enggak ada ya. Aduh, bagaimana makan nanti ya, dan lain sebagainya. Itu hanya menzalimi diri kita sendiri. Tidak akan ada solusi dari situ. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah Nabi ajarkan, yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mau melewati laut ya bersama para kaumnya waktu itu. Mudah-mudahan kita dari doa itu juga Allah bantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Karena tidak mungkin kita merasa mampu dengan logika kita, tapi kalau tidak Allah bantu, tidak akan mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah dijadikan mungkin. Tapi tidak ada yang tidak ada yang bagi kita mungkin, kalau Allah bilang tidak mungkin juga tidak mungkin. Maka jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah dalam segala urusan kehidupan kita. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.